Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pertemuan kali ini saya akan membahas tentang polinomial. Polinomial itu adalah nama lain dari suku banyak. Apa sih suku banyak? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar si polinomial ini. Suku banyak atau polinomial yaitu adalah ekspresi aljabar yang dapat diperoleh dari konstanta atau si bilangan angka tersebut dan variabel yang hanya dengan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan dan perkalian. Nah, apa sih yang membedakan suku banyak dengan aljabar? Aljabar itu kan kita tahu kan itu ada sebuah angka, variabel gitu. Nah, kalian sudah tahu belum variabel itu apa, konstanta itu apa, dan koefisien itu apa? Nah, dalam suku banyak ini ada 3 unsur, yaitu koefisien, lalu ada variabel, dan ada konstanta. Nah, ini adalah bentuk umum sebuah polinomial dengan pangkat tertingginya yaitu n. Jadi AN ini adalah sebuah koefisien. Oke, AN itu adalah sebuah koefisien, XN itu adalah sebuah variabel, X-nya ya, X-nya itu adalah variabel. Nah, XN, N yang berada di atas itu adalah sebuah pangkat. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Di sini ada AN, X pangkat N ditambah dengan A, N dikurang 1, X pangkat N min 1. Jadi, sebuah bentuk umum polinomial, dia dimulai dengan pangkat yang paling tertinggi. Lalu diikuti dengan pengurangan 1 pangkatnya. Jadi, misalnya kalau pangkat tertingginya adalah 5, maka selanjutnya adalah pangkat 4. Selanjutnya lagi pangkat 3. Selanjutnya lagi pangkat 2, selanjutnya pangkat 1, dan terakhir pangkat 0. Nah, pangkat 0 tersebut yang disebut dengan konstanta. Ini adalah konsep dasar polinomial dan bentuk umum polinomial. Lalu, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, bentuk X pangkat 3 dikurang dengan 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3. Nah, sebutkan koefisien pangkat tertinggi, koefisien pangkat terendah, dan jumlah koefisien tersebut. Oke, pembahasan. Kita tahu di sini ada bentuk X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu yang mana variabelnya, yang mana pangkatnya, yang mana koefisiennya, dan yang mana konstanta. Kalau variabel, kita pasti sudah tahu, yaitu variabelnya hanya satu, huruf X, ya kan? Nah, pangkat tertingginya kita lihat nih. Yang paling pertama pasti pangkat tertinggi dong. Dia adalah 3, berarti pangkat tertingginya adalah 3. Koefisiennya. Koefisien berarti angka di depan si variabel. Untuk X pangkat 3, di depan X ada angkanya tidak. Kalau tidak ada, berarti bernilai 1. Jadi, variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 3, dan koefisiennya yaitu 1. Sekarang yang kedua, koefisien pangkat terendah. Pangkat terendah berarti dia tidak mempunyai pangkat, atau pangkat 0, atau X-nya tidak ada, atau disebut konstanta. Yang mana? Yang terakhir dong pasti. Yang ada hanya angka 3. Nah, kenapa 3 doang? Sebenarnya dia punya variabel kok. Variabel X ada kok, tapi pangkatnya 0. Semua yang berpangkat 0 itu bernilai 1. Jadi, tidak usah ditulis lagi variabelnya dan tidak usah ditulis lagi pangkatnya. Jadi, cukup hanya koefisiennya saja, atau yang kita sebut adalah konstanta dan suku tetap. Nah, yang terakhir, jumlah koefisiennya. Jumlah koefisien, berarti kita lihat si
angka-angka di depan variabel. Oke, yang pertama ada X pangkat 3. X pangkat 3 ini depannya kan nggak ada, berarti bernilai 1. Dan X pangkat 2. X pangkat 2 itu depannya adalah min 5. Nah, kita tulis deh min 5. Lalu 7X. Berarti positif 7 dan 3. Yaitu 3. Berarti jumlahnya adalah 1 dikurang 5 ditambah 7 ditambah 3. Bernilai 6. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang, contoh yang kedua. Tentukan koefisien X dalam setiap operasi aljabar berikut. Yang pertama, X ditambah 2 dikalikan dengan 2X min 1. Caranya gimana ya? Nah, ini kan dalam kurung ya. Kalau dalam kurung itu berarti kan artinya dikalikan atau perkalian. Caranya adalah kita kalikan dulu variabel yang pertama, X dengan 2X. Nah, kalau perkalian antara variabel, ya, perkalian antara variabel itu jadinya pertambahan pangkat. Nah, kita coba nih. X itu kan koefisiennya 1 dan dikalikan dengan 2X. 2X koefisiennya 2. Berarti yang tadi tuh 1 dikali 2, maka menjadi 2. Lalu di sini ada X dikali X. Tadi kan saya bilang kalau perkalian variabel itu akan menambah pangkat si variabel. Kalau X kan X doang ya, X doang itu pangkatnya 1. Dan 2X juga X doang pangkatnya 1. Jadi X kali X berarti 1 ditambah 1. Pangkat 1 tambah pangkat 1, maka menjadi pangkat 2. Maka X dikali 2X menjadi 2X pangkat 2. Lalu, kita kalikan. Nah, X dikali min 1. X kali min 1 sudah pasti adalah min X. Lalu, yang ketiga, 2 dikali 2X. 2 kali 2, pasti 4. Nah, si 2 yang pertama ini kan nggak punya X. Jadi, kita ibaratkan 1. 1 dikali X. Pasti X. Jadi, 2 dikali 2X adalah 4X. Dan yang terakhir, 2 dikali min 1. Jadinya min 2. Gitu ya cara perkaliannya antar si variabel atau polinom. Maka, kita kan lihat nih, di sini ada 2X kuadrat dikurang X ditambah 4X dikurang 2. Jadi, kita tambah atau kita kurang yang mempunyai variabel pangkatnya sama. Kita lihat, 2X kuadrat di sini pangkatnya ada yang sama lagi tidak? Tidak ada. Jadi, tetap 2X pangkat 2. Lalu, min X ditambah 4X. Atau bisa juga min 1 ditambah 4. Min 1 tambah 4 itu kan berarti plus atau positif 3X. Dan terakhir min 2. Maka variabel pangkat tertingginya adalah berapa? Nah, pangkat tertinggi di sini kan ada hanya 2 ya. 2X kuadrat, berarti pangkat tertingginya adalah 2. Dan koefisien X kuadratnya yaitu 2. Lalu, variabel pangkat terendah tadi adalah konstanta, yaitu min 2. Nah, yang merupakan suku tetap atau konstanta. Oke, jumlahnya. Jumlah koefisiennya adalah 2 ditambah 3 dikurang 2. Maka jumlahnya adalah 3 koefisien. Oke, ini adalah unsur-unsur banyak nih. Beberapa bentuk yang bukan merupakan suku banyak. Jadi ada beberapa macam bentuk yang tidak dinyatakan suku banyak, walaupun bentuknya sama seperti suku banyak. Apa saja sih? Yang pertama, jika si variabel X-nya ini berpangkat negatif. Nah, variabel X yang kita ketahui kan berpangkat ya.
Tapi kalau dia berpangkat yang negatif, itu dia bukan suku banyak atau dia bukan polinomial. Contohnya, ada X pangkat 3 ditambah 5X dikurang 2 per X pangkat 2. Kalian sudah belajar dong tentang eksponensial di kelas 1. Nah, ini nih, kalau si pangkat di bawah menjadi penyebut, dia kalau dinaikkan atau menjadi pembilang berarti pangkatnya berubah menjadi negatif, gitu kan? Maka dia bukan merupakan sebuah suku banyak, walaupun bentuknya sama kan ini. Ada pangkatnya, ada koefisiennya, ada variabelnya gitu. Tapi dia karena negatif jadi tidak disebut suku banyak. Lalu yang kedua, jika variabelnya berada pada fungsi trigonometri. Kita tahu trigonometri itu adalah sin, cos, dan tan. Nah, contohnya X cos X. Nah, udah pasti ada cosnya. Berarti dia bukan suku banyak. Lalu ada X kuadrat sin 2X misalnya. Itu juga sama, ada sinnya. Berarti dia bukan suku banyak. Dan yang terakhir ada variabel yang berpangkat pecahan. Kita sudah tahu di eksponensial, kalau dia pangkatnya berada dalam akar, maka menjadi pangkat pecahan. Contoh nih ada akar X. Kalau akar X berarti jadi berapa ya pangkatnya? Ada yang tahu? Nah, kalau pangkat X berarti dia akar X berarti dia berpangkat X pangkat 1 per 2. Bingung? Coba balik lagi ke materi eksponensial. Selanjutnya ada penamaan suku banyak. Oke, polinomial dengan derajat atau pangkat rendah mempunyai nama khusus, yaitu jika polinomial mempunyai, nah yang pertama adalah derajat 0 atau yang tadi disebut konstanta, ya kan? Nah, pokoknya kalau derajat 0 atau dia tidak mempunyai si variabel, itu berarti polinomial konstanta. Contohnya adalah 2x pangkat 0 atau kita sebut tadi 2. Pokoknya yang tadi yang di belakang-belakang itu ya. Lalu derajat 1 disebut polinomial linier. Contohnya 3x pangkat 1 atau 3x. Dan derajat 2 atau polinomial kuadratik. Contohnya 2x pangkat 2. Terus derajat 3 disebut polinomial kubik. Contohnya x pangkat 3. Nah, derajat itu maksudnya adalah si bentuk pangkatnya. Dan terakhir, derajat 4 disebut polinomial kuartik. Ya, contohnya x pangkat 4. Nah, di sini ada lagi nih, macam atau jenis-jenis si polinomial. Contoh, misalnya hanya ada 5, atau hanya ada min 2x, atau hanya ada 17y pangkat 2. Nah, ini tetap disebut polinomial, ya, karena dia tidak mempunyai si ciri-ciri yang tadi tuh, yang bukan disebut suku banyak. Misal dia pangkat negatif, atau sin kostan, ataupun pecahan. Ini tetap masih positif kan? Dia tetap polinomial atau suku banyak, tapi disebut monomial. Kenapa mono? Karena hanya ada satu unsur. Maksudnya hanya ada satu paket nih. Hanya ada si variabel, konstanta, dan koefisiennya hanya ada satu gitu. Dia tidak digabung-gabungkan. Lalu misalnya hanya ada 2. Ya, contoh 4 min 2y atau x pangkat 3 ditambah 2y atau 2x pangkat 2 dikurang 3. Nah, dia merupakan binomial. Jadi kalau hanya ada 2 disebut binomial. Lalu kalau dia terdiri dari 3, ya, ini contohnya nih, dari 3 nih. Dia disebut dengan trinomial. Nah, kalau lebih dari itu disebut dengan
polinomial. Jadi suku yang banyak gitu. Oke. Variabel ini tidak hanya huruf X ya, bisa juga huruf-huruf lain yang untuk membedakan. Tuh. Nah, di sini konsep dasar dari suku banyak polinomial.